Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampailah pada acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'idhah Hasanah. Mohon para hadirin wal hadirat untuk bisa dengan khusyuk menyimak apa yang disampaikan. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, fa'alahi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma ya rabb sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi sayyidina Muhammad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad wa adhhib ahzan qulubina fi dunya wal akhirah wa ajri lutfakal khafi fi umurina wa umuril muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini. Kita membaca maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan hari-hari pertama dari bulan Rabiul Awal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Amirin bin Kiai Haji Muhammad Kurdi. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau dan Allah taala menjadikan kuburan beliau sebagai taman di antara taman-taman surga, dan Allah taala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, Kiai Haji Saifuddin, dan semua daripada keluarga besar beliau, dan para guru-guru kita, para habaib yang hadir tengah-tengah kita, Al-Habib Abdullah Bagir, dan juga seluruh habaib, para kiai, para asatidzah, para guru-guru, hadirin wal hadirat. Insyaallah Allah taala berikan berkah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan ini berkah yang nampak turunnya hujan pada malam hari ini. Turunnya hujan itu, hujan disebut juga rahmah. Jadi kalau hujan turun ibaratnya rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa saat turun hujan. Saat turun hujan doa diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini bukti doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, yang paling luhur, khalgan wa khuluqa, yang paling mulia, yang paling agung pribadi beliau, perangai beliau, akhlak beliau yang paling istimewa dari segi akhlak dan juga fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebutkan ma tawajjaha fi ghaithin illa wa anzalahu maulah. Tidaklah doa kepada Allah Ta'ala agar diturunkan hujan, melainkan saat itu langsung kontan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagaimana diriwayatkan pernah terjadi kemarau panjang di Madinah Al-Munawwarah. Saat Nabi di hari Jumat sedang khutbah di atas mimbar, tahu-tahu ada satu Arabi, satu orang datang dari pegunungan masuk ke masjid. Tiba-tiba langsung dia berkata, ya Rasulullah, binatang ternak kami mati, tanaman-tanaman kami mati karena kekurangan hujan, tidak ada air. Tolong mintakan hujan kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala turunkan. Langsung Rasulullah doa, Allahumma asqina wa aghithna, ya Allah berikan hujan kepada kami. Itu sahabat bilang, demi Allah kami lihat saat itu di langit tidak ada satu titik awan pun juga. Namun tiba-tiba awan entah berkumpul dari mana di atas kepala kami, di atas Madinah. Pokoknya tidaklah kami keluar dari sholat Jumat melainkan jalanan Madinah mengalir dengan air hujan yang demikian derasnya. Dan itu tidak selesai begitu saja, berlangsung non-stop sampai Jumat berikutnya. Sampai Jumat berikutnya. Ketika Jumat berikutnya Nabi sedang khutbah Jumat, datang lagi Arabi, orang yang sama, bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hewan ternak kami mati, tumbuhan-tumbuhan kami mati, tenggelam terlalu banyak air, kata orang tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan jarinya di atas mimbar, mengisyaratkan jarinya ke langit, ke arah awan yang mengucurkan hujan.
Allahumma hawalaina wala alaina, sambil seolah-olah mendorong awan tersebut ke belakang. Ya Allah, sekeliling kami, jangan di atas kami. Kemudian ditunjuk sebelah kanannya, Allahumma hawalaina wala alaina, sebelah kirinya demikian, belakangnya demikian, hingga itu awan begitu ditunjuk dengan jarinya Rasulullah langsung mundur ke belakang. Jadi itu di kota Madinah kosong, tidak ada awan, tapi awan hujan di sekeliling kota Madinah. Itu kalau siang hari, itu matahari di atas kota Madinah itu bagaikan cincin yang cahayanya masuk ke tengah-tengah kota Madinah. Dan hujan berlanjut di pedalaman, di desa-desa, di padang pasir sampai 1 bulan penuh, berubah menjadi subur berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam punya banyak kejadian istimewa yang semacam ini. Sehingga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berapa banyak menyaksikan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di kota Madinah fil hadar wa fis safar, ataupun dalam perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam sebuah perjalanan jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat, itu para sahabat kehabisan bekal air. Tatkala kehabisan bekal air, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus, ini sahabat demikian banyaknya. Kemudian Rasulullah utus Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama satu sahabat yang lain, coba pergi cari di mana ada air, bawa kemari, beritakan kepada saya. Maka Sayyidina Ali jalan, enggak lama beliau jalan ngelihat seorang wanita itu dengan kendaraannya, dia di atas unta, di kanan kirinya itu ada kantung air, girbeh, kantung air yang terbuat dari kulit. Itu dia bawa tuh kantung air itu besar, ya, puluhan liter. Ada 2 kantung air. Maka Sayyidina Ali bertanya, wahai ibu, dari mana engkau dapat ini air? Kami adalah sahabatnya Nabi Muhammad, kami perlu air. Dari mana engkau dapatkan? Kami mau ngambil air. Maka dijawab, tahu gak, air terdekat yang saya temukan, saya ngambil ini air dari tempat terdekat yang saya dapatkan itu jaraknya 24 jam yang lalu. Ini sekarang zuhur, engkau jalan sampai zuhur, besok baru ketemu air tersebut. Sayyidina Ali bilang, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh bawakan air, enggak boleh Nabi Muhammad menunggu sampai selama itu. Maka dia bilang, kalau begitu wahai ibu, ikut sama kami. Dibawa itu ibu tua ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadapan Rasulullah, Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, jarak antara kita dengan air masih seharian lagi, masih jauh. Nah ini ibu tua, dia bawa tempat air, 2 tempat kantung kulit. Maka Rasul bilang, bawa kemari. Ketika dibawakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipegang oleh Nabi Muhammad itu 2 kantung air, dibuka ikatannya, itu ibu melotot. Mengapa? Ini air yang demikian berharga dia ambil dari jauh, tahu-tahu dibuka oleh Nabi Muhammad dan dituang ke baskom atau ke panci atau ke tempat air milik para sahabat. Ketika dituang, mengucur dengan demikian derasnya, cuma anehnya enggak habis-habis, terus mengalir sampai sudah penuh tempat itu. Tempatnya lebih besar daripada wadah yang dimiliki oleh si ibu. Dipindahkan lagi ke wadah yang lain sampai semua tempat air para sahabat penuh semuanya, berpuluh-puluh kali lipat dari tempat air si ibu. Kemudian begitu sudah selesai, itu ibu melotot, heran. Dia nggak kenal dengan Nabi Muhammad, baru dia seperti itu dia takjub, heran. Begitu sudah selesai, diikat kembali, Rasulullah serahkan kepada sahabat. Sahabat bilang, demi Allah, waktu saya pegang itu tempat air lebih berat daripada sebelum saya berikan kepada Nabi Muhammad. Tadi saya berikan gak terlalu penuh, enteng, tapi begitu saya terima dari tangannya Nabi Muhammad jauh lebih berat. Saya kembalikan. Terus Nabi Muhammad berkata, wahai ibu, sungguh tidak ada 1 tetes pun air yang kami ambil dari airmu. Itu bukan dari engkau. Gak ada 1 tetes pun yang kami ambil, itu merupakan min bab taktsirul galil, keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, kumpulkan apa yang kita punya, berikan kepada ibu ini. Sahabat lihat, ada yang punya 2 butir korma, 3 butir korma, ada yang punya bekal makanan, ada yang punya pakaian. Dikumpulkan itu makanan menjadi satu bungkusan besar, diberikan hadiah kepada ibu tersebut. Dan disebutkan itu ibu pulang ke kampungnya. Dia beriman sudah. Dia pulang ke kampungnya, satu kampung kebetulan non muslim semuanya. Sampai di situ dia bilang, demi Allah saya enggak pernah temukan sesuatu yang lebih hebat
daripada kejadian ini. Penyihir pun nggak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak pernah temukan sihir yang semacam ini bukan sihir. Itu ibu beriman. Sampai zamannya setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad saat mereka melakukan jihad, mereka sengaja menghindari kampungnya ini ibu. Nggak mau masuk ke kampung tersebut. Kenapa? Mereka ingat jasa ibu ini kepada Nabi Muhammad zaman dulu. Sampai itu ibu bilang kepada orang kampung, lihat kampung-kampung yang lain semuanya itu dilalui oleh pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita sengaja para sahabat menghindari kampung ini saya tahu karena mereka ingat jasa saya dulu kepada Nabi mereka, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kalau kita semuanya masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad? Itu satu kampung masuk Islam di tangan ibu tua ini, yang dulu masuk Islam di tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan di dalam kejadian yang lain, dalam sebuah safar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, itu beliau kehabisan air lagi. Sampailah mereka di sebuah sumur, tapi sumurnya udah kering, nggak ada satu tetes air pun juga. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad wa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung ditancapkan panah oleh Nabi Muhammad di dalam sumur tersebut, langsung itu air keluar sampai ke bibir sumur. Sahabat ngambil air, mereka wudhu, mereka minum. Begitu sudah mau jalan, dicabut lagi panah itu oleh Rasulullah SAW, kembali seperti semula. Di dalam kejadian yang lain, dicari lagi, air tidak ditemukan, sudah habis, sahabat kehabisan air. Maka ditanya, ada yang punya air sedikit saja? Dibilang ada, satu mangkok kecil air ya Rasulullah. Maka dibawakan itu air di hadapan Nabi Muhammad, dibilang nggak ada air kecuali ini, nggak ada kecuali ini. Buat wudhu, buat mandi, buat minum, cuma ini yang kita punya satu pasukan. Maka Nabi lihat dan Nabi masukkan tangannya ke dalam mangkok tersebut. Itu mangkok kecil. Kalau Nabi mau melebarkan jari-jarinya di dalam mangkok, nggak bakalan muat itu mangkok, saking kecilnya. Nabi masukkan jari-jarinya, telapak tangannya di situ dan nggak bisa dibuka dengan lebar. Begitu tangan Rasulullah masuk ke dalam mangkok yang kecil, itu air meluber keluar. Tapi ajaibnya, lubernya itu tidak berhenti, terus mengalir. Rasul bilang, ayo wadahi, ambil semuanya. Itu mereka mewadahi, mengambil air yang luber daripada mangkuk kecil itu. Itu sahabat yang dekat, mereka bilang, demi Allah, saya ngelihat itu air memancar dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat mereka ambil air, mereka simpan, yang mandi, yang wudhu, yang minum, yang untuk masak, yang untuk simpan. Itu sahabat yang lain, Sayyidina Jabir atau Sayyidina Anas bilang, kalau sahabat yang lain mereka simpan, mereka mandi, mereka wudhu, saya gunakan kesempatan tersebut untuk minum dari air tersebut sebanyak-banyaknya. Sebab air ini bersumber dari tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulama mereka berkata tentang air yang paling afdal. Ada air Zam-Zam, ada lagi air dari Al-Kautsar, ada air dari telaganya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata ulama, wa afdalu miyahin ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba'. Air yang paling afdal di antara semua jenis air adalah air yang memancar dari sela-sela jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bin Malik, ibunya dia mau gali sumur di kota Madinah. Gali sumur di Madinah, keluar airnya sedikit, jelek airnya. Dibawa ke hadapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Sayyidina Anas. Bilang, ya Rasulullah, ini airnya sedikit. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dari air tersebut. Kemudian sisa air kumurannya dibilang, balikin ke dalam sumur. Dituang ke dalam sumur. Itu sumur airnya menjadi sumur yang airnya paling manis di Madinah, yang airnya paling sedap, paling segar, dan bahkan itu sumur paling harum, harumnya sampai tercium di tetangga-tetangga rumahnya Sayyidina Anas. Berkat apa? Berkat kumur-kumurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di air tersebut. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakadha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam perjalanan yang lain, sahabat juga kehabisan air, dikirim Sayyidina Mu'adz bin Jabal cari air. Maka Sayyidina Mu'adz jalan cari air, dengan susah payah ngelihat ada tumbuhan, dicari, rupanya ada mata air kecil sekali. Itu mata air itu kalau mau diwadahkan untuk satu gelas itu lama, saking sedikitnya mata air yang keluar.
Maka dikorek pelan-pelan, kemudian sampai terkumpul satu mangkuk kecil. Ketika terkumpul, maka Rasul SAW dikasih tahu, ya Rasulullah, ini dia tempatnya sedikit, ya dibikin kayak lubang kecil sampai kekumpul air di situ. Kemudian Rasulullah datang ke situ, Nabi ambil wudhu dari air itu, berkumur di tempat tersebut yang sedikit itu. Maka tahu-tahu itu air menjadi banyak, begitu. Kemudian sahabat semuanya wudhu dari air tersebut, minum dari air tersebut. Kemudian Rasulullah bilang, wahai Muadz, kelak engkau bakal melalui tempat ini lagi, engkau bakal dapat ini tempat penuh dengan pepohonan yang rindang dengan telaga yang banyak airnya. Sayyidina Muadz bilang, demi Allah, berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah, aku lewat di tempat itu, saya dapat itu udah menjadi perkebunan, udah penuh dengan pepohonan yang hijau dan telaga yang banyak airnya dan sedap airnya. Ingat dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Dan ini semuanya adalah keberkahan yang Allah Ta'ala berikan melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Para sahabat menyaksikan keajaiban dan kemuliaan dan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dahulu itu Al-Imam Jazuli, sebelum dia membuat Dalailul Khairat, sebelum dia menyusun Dalailul Khairat, itu Syekh Al-Jazuli, itu beliau bersama kawan-kawannya kehabisan air di dalam sebuah safar mereka dalam perjalanan. Sampailah mereka di sebuah sumur, itu sumur ada airnya. Mereka mau ngambil ke dalam, terlalu dalam, cuma tidak ada timba untuk menimba air. Gak ada timba, gak ada tali untuk ngambil air. Mereka bingung, bagaimana caranya? Tahu-tahu datang gadis kecil, rupanya dari perkampungan yang dekat situ. Itu gadis kecil ngelihat orang ada banyak ngumpul di bibir sumur, dia tanya, kenapa kalian? Dibilang, kami mau ngambil air cuma nggak ada timba. Itu gadis kecil bilang, memang orang kalau mau ngambil air dari sumur perlu timba apa? Bilang, iya, kita perlu timba. Oh, kalau saya sih nggak pakai timba, biasanya ngambil air di sini. Terus apa yang kamu lakukan? Ya, saya cuma datang ke mulut bibir, terus saya ludahin, langsung diludahin, tahu-tahu air keluar memancar itu sampai ke bibir sumur. Imam Jazuli dan kawan-kawannya kaget, itu air keluar. Mereka ambil daripada air tersebut. Ini berkah dari si gadis kecil. Ditanya, kamu siapa? Dia bilang, saya gadis biasa aja, anak kecil. Ditanya, memang apa sih amalan kamu, apa rahasianya? Oh, saya dari kecil dibiasakan tiap hari saya baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak? 10.000 kali paling sedikit saya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, rupanya berkat sholawat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Allah ta'ala munculkan karamat yang demikian mulia. Sehingga dari situlah Al-Imam Al-Jazuli beliau terpacu untuk merangkum kumpulan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadilah itu Dalailul Khairat yang dibaca di berbagai penjuru dunia. Sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di situ ada sholawat yang dibaca hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya. Semuanya ini apa? Agar seseorang semangat untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya jangan bosan kita di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala juga jadikan para malaikat-malaikat mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan Allah perintahkan kepada kaum mukminin, yang diperintahkan salawat kaum mukminin, bukan yang lain. Kaum mukminin mereka diperintahkan untuk salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala memanggil wahai orang yang beriman. Yang dipanggil cuma orang yang beriman, yang tidak beriman enggak dipanggil untuk salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kita udah tahu cara memberi salam kepada engkau, ajarkan kepada kami bagaimana kami bersolawat kepada engkau. Maka diajarkan sighah salawat Ibrahimiyah oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Katakan, qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa hadhihi sighah salawat Ibrahimiyah itu dengan banyak riwayat. Dalam riwayat An-Nabil Ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad
abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dengan banyak riwayat sirah salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bilang, ya Rasulullah, ini salawat fadilahnya besar. Kata Nabi Muhammad, man shalla alayya maratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Yang salawat kepadaku satu kali, Allah Ta'ala salawat atas hamba tersebut 10 kali balasan dari Allah Ta'ala. Dan satu salawat dari Allah beda dengan 1.000.000 salawat dari kita. Satu salawat dari Allah mau dibandingkan 1 miliar salawat dari kita, ya nggak ada apa-apanya. Ini salawat dari hamba, nggak ada artinya dibandingkan salawat yang datang dari Allah sebagai balasan terhadap hamba yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam An-Nasihah Diniyah bilang satu salawat dari Allah Ta'ala cukup bagi seorang hamba tersebut bagi keperluan dunia dan akhirat dia. Satu salawat dari Allah. Bagaimana halnya 10 salawat sebagai ganjaran atas satu salawat yang dia haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu ada sahabat bilang, ya Rasulullah, ini saya punya banyak wirid, saya jadikan 1/4 dari wirid saya isinya sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka Rasul bilang, bagus, fa in zidta fahuwa ahsan. Kalau engkau lebihkan, lebih baik lagi bagimu. Maka kalau begitu saya jadikan wirid saya di waktu itu, saya jadikan 1/3-nya sholawat kepada Nabi Muhammad. 1/3 lebih banyak dari 1/4. Dia bilang, bagus, kalau engkau bisa lebih bagus lagi. Lang kalau begitu 1/2-nya sholawat kepada Nabi Muhammad. Rasul bilang bagus, kalau bisa lebih baik lagi. Kemudian sahabat itu bilang kalau begitu 2/3-nya sholawat. Rasul bilang bagus, kalau engkau bisa lebih baik lagi. Bilang kalau begitu 100% semuanya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, idzan tughfar dzambak waqtufa hammak. Engkau akan diampuni dosa-dosamu dan engkau akan dicukupi segala hal yang membebani fikiranmu. Semua yang menjadi ham bagimu, kafahullah, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah taala ampuni dosa-dosa kita. Allah taala insyaallah perbaiki segala keadaan kita. Itu disebutkan apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menghandle, Allah Ta'ala mengatur buat hambanya dicukupin problemnya dia, dicukupin beban fikirannya. Maka sebaik-baiknya pengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik yang kita pasrahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya cukup bagi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya yang kita pasrahkan perkara kita untuk mengatur segala urusan kita. Sebaik-baiknya penolong bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita sekalian. Nah tugas kita sekarang, Nabi Muhammad mulia, Nabi Muhammad agung, Nabi Muhammad manusia yang hebat. Nah terus apa kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan apa yang kita dapat? Sungguh kehormatan bagi kita sebagai bagian dari umatnya Rasulullah. Nah tugas kita jangan sampai kita dicoret dari umatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita dihapus dari lembaran catatan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terusir dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuh ada besok hari kiamat orang ngaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka orang-orang yang menyimpang dari ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jaga keimanan kita, jaga keanggotaan kita di dalam umatnya Rasulullah. Ini umat Rasulullah punya keanggotaan. Enggak semua orang yang terpilih itu ahlul jannah, kata Nabi Muhammad. Mi'ah wa ishruna saffa. Penghuni surga terdiri dari 120 barisan. Semua yang masuk surga itu ada 120 barisan, dibariskan menjadi 120 barisan. Thamanuna saffa min hadhil ummah. Thamanuna saffa min hadhil ummah. 80 barisan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad dibandingkan umat lain, ini adalah umat yang paling sedikit, umat yang paling minoritas. Umatnya Rasulullah, umat dakwah, umatnya Nabi Muhammad
Ini dibandingkan umat lain tuh paling sedikit umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tuh jauh lebih banyak. Dalam hadis waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercerita, besok hari kiamat Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam, ya Adam akhrij min dzurriyyatik, keluarkan, sortir, disuruh sortir keturunanmu, yang ke surga dengan yang ke neraka, engkau suruh menjadi saksi, disortir. Ditanya, ya Rabb, berapa yang ke surga, berapa yang ke neraka? Dibilang pokoknya dari 1000, ini anak Adam manusia, dari 1000 orang 1 orang ke surga, 999 ke neraka. Itu sahabat Nabi Muhammad dengar gitu ngejerit, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa selamat? Dari 1000 orang 999 masuk neraka, cuma 1 yang lolos masuk surga. Maka Nabi bilang, antum finnas, kalian di kalangan semua anak cucu Adam itu seperti selembar rambut putih di tubuh seekor banteng yang berwarna hitam. Kalian nih umat Rasulullah dibanding semua manusia bagaikan selembar rambut putih di tubuh seekor banteng, dalam riwayat seekor kambing yang berwarna hitam. Kalian hanya 1 lembar, begitu. Dan Allah Ta'ala gantikan itu tempat kalian di neraka itu digantikan oleh Ya'juj wa Ma'juj, diisi oleh mereka. Wa hakadha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita walaupun umatnya Nabi Muhammad yang paling sedikit di dunianya, kita paling sedikit, tapi di sorga kita adalah mayoritas. 2/3 penghuni sorga adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jangan sampai kita kehilangan keanggotaan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa membuat kita kehilangan keanggotaan dari umat Rasulullah? Kalau kita meninggal di luar agamanya Nabi Muhammad. Kalau kita meninggalnya su'il khatimah, wal iyadzu billahi min dzalik. Kalau kita berpaling dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu jangan ditinggalkan, bakti kepada ibu bapak kita, sambung silaturahmi kita, tutup aurat dengan benar, hadir majelis ilmu, hadir pengajian, dekat dengan ulama, dekat dengan mereka para pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga ucapan kita, jangan ucapkan kalimat yang tidak baik, jaga pandangan mata kita, jangan melihat yang tidak baik, jangan mendengar yang tidak baik. Ada apa kita mendengarkan hal-hal yang gak ada baiknya, baik itu dari media, dari televisi, dari internet, hal-hal yang buruk yang tidak baik jangan kita lihat. Tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kemuliaan, ya, kualitas kebaikan dari kualitas keimanan seseorang dengan dia meninggalkan hal-hal yang bukan urusan dia. Kita nggak ada urusan dengan hal-hal duniawi tersebut, dengan apa yang dibawakan oleh media, urusan kita. Nah ini kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Enggak diperintahkan kita kecuali kita untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. La mengabdi kepada dunia, wala mengabdi kepada harta, wala mengabdi kepada jabatan, wala mengabdi kepada partai, wala mengabdi kepada politik, mengabdi kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Hanya untuk mengabdi kepada aku, kata Allah Ta'ala, beribadat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karenanya itu jaga mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita dari hal-hal yang bukan urusan kita, terutama dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti jejaknya Rasulullah, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para ahlul bait, jalannya para ulama al-amilin ahlu sunnah wal jamaah yang berjalan mengikuti jejak Nabi Muhammad gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita sekalian. Allah Ta'ala jadikan ini malam insyaAllah malam yang penuh berkah, malam yang penuh ridha, malam yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamahlah dalam beribadat, istiqamahlah dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita ini ringkas, umur kita pendek. Ini kita hadir hall, kita mengingat kematian. Fulan meninggal, fulan wafat. Begitu. Nah, bakal datang giliran kita, kita yang akan meninggal dunia, kita yang akan wafat. Tsumma idza mitta atauk wa ghassaluk wa kaffanuk wa syayya'uk wa alhaduk wa surat jifa khamah. Apabila engkau meninggal dunia, maka
pakaianmu akan dilucuti, engkau akan dimandikan, engkau akan dikafankan, engkau akan dibungkus, disolatkan, dibawa di kubur, ditanam di situ di dalam kuburan. Mereka yang udah meninggal dunia dari keluarga kita, mereka bukan piknik, mereka bukan jalan berpelancong, berpesiar, bertamasya, enggak. Apa ada yang balik dari mereka? Ayah kita meninggal dunia, balik kepada kita. Kakek kita meninggal dunia, mereka balik kepada kita? Enggak. Mereka ini perjalanan satu arah ke arah sana. Dan kita pun juga menuju ke arah tersebut. Dan tahu, orang yang beruntung bukan orang yang duitnya banyak, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan yang jadi presiden, bukan yang jadi pemimpin. Yang beruntung, man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Lain daripada itu, orang bilang, oh saya untung sekian miliar, saya untung jadi pemimpin, saya untung dapat ini, saya untung punya ini. Itu semuanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan duniawi adalah pernak-pernik yang penuh tipuan, yang tertipu dengan hartanya, yang tertipu dengan jabatannya, yang tertipu dengan masanya, yang tertipu dengan zakharif dunia yang dia miliki, yang dia saksikan, yang dia lihat, yang dia dengar, tertipu dengan hal-hal yang fana tersebut. Namun mereka yang tahu hakikat dari dunia, kata Nabi Muhammad di dalam hadis beliau, la min dilu sa'din fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Nih sapu tangannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, sapu tangan beliau di sorga itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Sapu tangan untuk mengelap keringatnya beliau di sorga, sapu tangan ini lebih mahal daripada dunia seisinya. La maudhi'u sauti ahadikum fil jannah, dalam Sahih Bukhari, khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh tempat gantungan cemeti. Kalau kita sekarang mobil tuh ada kunci mobil, ada gantungan kuncinya kan. Dulu orang tuh naik keledai atau naik kuda ada cemeti, memakai cemeti, ada gantungan cemetinya. Itu tempat gantungan cemeti salah seorang kalian di surga lebih mahal daripada dunia seisinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala nyatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila engkau melihat tuh di dalam surga, maka engkau di sana di surga itu ra'aita na'iman wa mulkan kabira, engkau dapati kenikmatan dan kerajaan yang besar, kenikmatan dan kerajaan yang besar. Kerajaan dunia kecil, kenikmatan dunia kecil. Itu di dalam hadis sahih Rasulullah bilang, yu'ta bi an'am ahli dunia, dibawakan besok hari kiamat min ahlin nar, calon penghuni neraka, dan dia termasuk penghuni dunia yang paling menikmati dunia, enggak pernah sakit, paling kaya, paling sehat, paling terhormat, paling ningrat, paling banyak pengikut, paling hebat, yang paling mulia di dunia, paling menikmati dunia. Menikmati dunia, nggak pernah ada satu kesedihannya pun juga. Dibawakan orang di dunia yang paling menikmati dunia, tapi dia memang mesti masuk neraka. Terus sebelum masuk neraka diperintahkan masukkan ujung jarinya ke dalam neraka. Ketika dimasukkan ujung jarinya ke dalam neraka, terus ini orang menjerit kesakitan dan ditanya, apakah engkau pernah menikmati dunia? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan sebelum ini? Bilang, ya Rabb, wallahi saya enggak pernah merasakan kenikmatan. Itu kenikmatan dunia hilang, sirna, terlupakan. Begitu ujung jarinya masuk ke dalam neraka, baru ujung jarinya, dan dia harus masuk sebadan-badannya ke situ. Kemudian calon penghuni surga, Allah Ta'ala perintahkan, mana orang calon penghuni surga yang dulu paling susah di dunia. Didatangkan orang yang paling susah di dunia, calon penghuni surga. Dibilang, masukkan ujung jarimu. Ini orang di dunia paling susah, paling penyakitan, paling dapat bala, paling dapat musibah, paling melarat, paling lapar, paling capek. Diperintahkan, masukkan ujung jarimu ke dalam surga. Baru masuk ujung jarinya dalam surga, terus ditanya, apakah engkau pernah melihat kesusahan? Dia bilang, ya Allah, demi Allah, saya enggak pernah merasa susah. Hilang segala kesusahan yang pernah dia rasakan di dunia. Bilang, itu baru ujung jari, dan silahkan masuk sebadan badanmu ke dalam surga semuanya itu. Masya Allah. Itu dunia ini, yang sehat enggak selamanya sehat, yang capek enggak selamanya capek, yang sakit enggak selamanya sakit, yang kaya enggak selamanya kaya, yang jadi pejabat enggak selamanya jadi pejabat, yang raja enggak selamanya jadi raja, yang susah enggak selamanya susah, yang hidup juga tidak selamanya hidup. Semuanya ini, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, itu beliau bilang,
seandainya dunia itu adalah sebuah tempat yang terbuat dari emas, tapi fana, dan akhirat adalah tempat yang terbuat dari debu dan tanah, tapi abadi. Orang yang berakal pasti mereka akan memilih tanah yang abadi dibanding emas yang cuma beberapa menit, yang cuma fana. Ini emas, akan tetapi nikmati semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, setahun, 2 tahun, 10, 20, 1000 tahun, 2000 tahun, tapi setelah itu selesai sudah. Orang yang berakal dia akan memilih tanah yang abadi. Kalau ini cuma pinjaman dia bakal keluar, bakal terusir, mendingan saya bangun tanah yang abadi. Orang yang berakal akan memilih tanah yang abadi dibandingkan emas yang fana. Namun kata Syekh Abu Bakar bin Salim, masalahnya dunia adalah tanah dan fana, lumpur yang fana, debu yang fana, dan akhirat adalah emas yang abadi. Tapi kenapa kita lebih mengutamakan daripada dunia ini? Beramal untuk akhirat kita, untuk keberuntungan kita. Fa'amal li nafsik, la takun bahimah tajri wa la tadri bi'udmil akhtar. Allah yarham jam'ana bifadlih wa la yu'amilna biqisti adlih bibarakatil mukhtar khatim rusulih Ahmad imam al-muttaqin al-abrar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.